Sejak awal pandemi COVID-19, Bill Gates, orang terkaya kedua di dunia versi Forbes, diterpa isu teori konspirasi. Mantan CEO Microsoft tersebut dikaitkan sebagai orang di balik layar skema epidemik yang mewabah di hampir seluruh belahan dunia ini. Mungkin kamu adalah salah satu dari puluhan juta orang yang telah menonton pernyataan Bill Gates dalam salah satu forum tahun 2015 silam. Gates dalam pidatonya menyatakan bahwa bila ada yang mampu membunuh 10 juta orang dalam satu dekade, kemungkinan itu adalah virus menular. Bukan rudal, melainkan mikroba. Gates menilai pemerintahan di seluruh dunia lebih memilih berinvestasi untuk anti nuklir dan sedikit yang melirik untuk menghentikan epidemik. Sehingga tidak ada negara yang akan siap untuk menghadapi wabah selanjutnya. Nah, pernyataannya tersebut dinilai relate dengan apa yang terjadi saat ini. Tak ayal, banyak orang menuding Bill Gates ada di dalam konspirasi elit global tersebut. Terlebih, orang dengan total kekayaan ditaksir sejumlah 1.600 triliun rupiah tersebut telah menyumbangkan lebih dari 250 juta US dollar untuk membantu dunia menghadapi pandemi. Bahkan, sebelumnya yayasan yang dibangunnya bersama anaknya, yaitu Bill and Melinda Gates, berinvestasi triliunan rupiah untuk mengembangkan SDM bidang kesehatan, riset obat, dan vaksin. Pasalnya, Gates menilai satu-satunya cara agar dunia pulih kembali adalah dengan cara itu. Ramalan dan upaya Gates terkait wabah ini bukannya mendapat apresiasi, malah menggiring opini bahwa Bill Gates mencari keuntungan dari penjualan vaksin. Kalau kita nyari sejarahnya Rockefeller, Bill Gates, mereka sudah sangat sering membicarakan hal ini. Di Indonesia, dalam beberapa pekan terakhir, tudingan Bill Gates adalah dalang dari pandemi kian terdengar. Salah satu musisi pentolan band SID, Jering, nyaring sekali menyuarakan teori konspirasi ini. Meskipun menuai pro dan kontra, cuitannya di jagadmaya sukses menarik perhatian netizen. Jering bahkan menyebut media mainstream memiliki andil besar dalam konspirasi elit global ini. Nah, balik lagi ke Bill Gates. Kecurigaan dimulai karena Bill Gates mendanai sejumlah pembuatan vaksin dan penelitian virus corona. Teori konspirasi yang menyerang Bill Gates ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari warganet. Perusahaan analisis media sosial, Signal Labs, memperkirakan bahwa ada setidaknya 18.000 konten yang mengaitkan sang founder Microsoft tersebut dengan virus corona sejak Maret hingga awal April. Ini mengalahkan jumlah konten teori konspirasi COVID-19 lainnya di media sosial. Banyak rumor yang beredar, namun mayoritas mencurigai langkah Bill Gates yang begitu gencar nih mendanai pembuatan vaksin dan berbagai penelitian seputar virus corona melalui Bill and Melinda Gates Foundation miliknya. Langkah Bill Gates ini dinilai mencurigakan bagi sebagian orang. Mereka curiga nih, jangan-jangan orang terkaya kedua di dunia itu ingin menghasilkan lebih banyak uang lagi dari keuntungan vaksin yang ia danai. Yang lebih fatal, ada pula yang curiga bahwa Bill Gates masuk ke dalam kelompok tertentu yang ingin mengurangi populasi dunia. Wow. Bill Gates di tahun 2015 yang lalu juga mengatakan kegagalan untuk mempersiapkan diri bisa memungkinkan epidemik berikutnya secara dramatis lebih dahsyat daripada Ebola. Kamu bisa menjumpai virus yang menginfeksi orang-orang sehat, tapi ternyata mereka bisa menulari orang lain ketika naik pesawat atau bahkan pergi ke pasar. Terdengar familiar? Pernyataan tersebut kemudian menjadi bumerang kepada Bill Gates. Ia pun dituduh sudah bisa memprediksi dan tahu lebih awal mengenai pandemik yang kini sedang terjadi. Nah, beralih ke Siti Fadilah. Bu Siti menyentil WHO nih. Dia mengatakan bahwa Bill Gates memanfaatkan situasi seperti ini untuk bisnis vaksinnya. Menteri Kesehatan tahun 2004-2009 ini membuat Indonesia jadi sorotan internasional sejak menggalang dukungan negara-negara lain untuk menggugat WHO terkait penanganan wabah flu burung H5N1 pada 2005. Siti melawan dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta WHO. Dia tak terima penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network karena tidak transparan dan beresiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin.
Nah, ternyata upaya Siti membongkar dugaan konspirasi bisnis kesehatan dunia ini telah dituangkan ke dalam buku Saatnya Dunia Berubah tahun 2008, disertai pemaparan literasi dan bukti-bukti data sepanjang dia jatuh bangun menuntaskan wabah flu burung di Indonesia. Jelas saja, buku tersebut berujung kontroversi. Salinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pun bahkan sempat dikabarkan ada yang menarik dari peredaran. Terlepas dari polemik yang terjadi, Siti mendapat pengakuan dari dunia. Majalah The Economist di London, misalnya, menempatkan Siti sebagai tokoh yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak penyakit pandemi. Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yakni transparasi. Selepas dari masa jabatan sebagai Menteri Kesehatan, Siti dijerat kasus oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian yang sempat dia pimpin. Ditetapkan sebagai tersangka pada 2014, Siti baru masuk persidangan 2017 dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara pada tahun yang sama. Belakangan nih, publik menggulirkan petisi agar Presiden Jokowi segera membebaskan Siti Fadilah karena sosoknya dibutuhkan negara dalam menghadapi wabah COVID-19 ini yang telah melumpuhkan dunia. Nah, kejanggalan terjadi lagi. Dalam upaya penggalangan petisi tersebut, pada Kamis 16 April, petisi tersebut diberitakan tercatat mendapatkan 42.000 tanda tangan dari para warganet dan terus bergerak menuju ke angka 50.000. Namun, pada Sabtu 18 April 2020, tanda tangan di petisi tersebut tiba-tiba turun drastis menjadi 15 ribuan. Siti yang kini masih mendekam di rutan Pondok Bambu mewanti-wanti pemerintah agar tidak terbelenggu dengan tekanan dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dia berharap pemerintah bisa lebih tangguh serta mandiri dalam menuntaskan wabah corona. Dan dia pun yakin negara bisa menghadapinya. Nah, ketika ditanya oleh salah satu media, mengapa vaksinasi selalu diorientasikan sebagai ladang bisnis? Siti Fadilah menjawab, ya pasti kalau sudah pandemi pasti WHO mengharuskan semua negara membeli vaksin. Barang yang harus dibeli dengan alasan keselamatan nyawa pasti akan menjadi komoditi dagang nomor 1. Vaksin bikinan sendiri dengan seed virus varian Indonesia jauh lebih tepat, apalagi bisa dibikin dengan cara halal. Mafia-mafia internasional memaksa kita membeli vaksin dengan dasar anjuran WHO. Kalau kita tidak punya uang, World Bank siap memberi hutang, tidak peduli hutang kita semakin bertambah. Ketika ditanya peran WHO di balik penanganan pandemi COVID-19, Bu Siti Fadilah menjawab, sudah saya katakan WHO gagap tidak mengerti esensinya pandemi. Banyak hal yang dilakukannya menjadi blunder. Mestinya Indonesia memimpin negara-negara lain untuk menuntut pimpinan WHO mundur karena tidak mampu menyelamatkan umat manusia di dunia dari pandemi COVID. Nah, gimana menurutmu? Percaya nggak kalau sebenarnya COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi elit global yang didanai oleh Bill Gates? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Semoga kita sehat selalu ya. Bye-bye.